Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu selain hukum Allah, jadi hukum, ya, ada hukum-hukum yang jelas. Ada hukum, kalau kita bicara hukum di suatu negara, ada hukum jelas. Hukum jelas seperti hukum Allah yang tidak boleh diganggu-gugat, seperti hukum hudud. Ya, ada hukum-hukum banyak ditulis oleh para ulama, hukumnya begini. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Ini terkadang tidak ada nas yang tegas, jadi ini butuh melihat masalah dan mudarat, seperti hukum misalnya di Pak RT, di kita lingkungan RT, bagaimana tentang kerja bakti, bagaimana iurannya. Ini masalah seperti ini ringan. Artinya selama tidak berbuat zalim, karena syariat melarang kezaliman, ada keadilan, ya. Syariat menyuruh kita berbuat adil tapi tidak terperinci dalam segala hal. Ketika kita terapkan misalnya di lingkungan DKM misalnya, atau di lingkungan RT, RW, maka ini membuka ide-ide yang intinya kita berusaha tidak berbuat zalim dan menegakkan keadilan. Tapi di sana ada hukum-hukum yang jelas, ya. Hukum yang jelas yang tidak mungkin, yang sangat jelas diturunkan oleh Allah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh diganggu gugat. Dan ini saya katakan rata-rata negara tidak mau menjalankan hukum ini. Bahkan sebagian misalnya sebagian partai Islam yang sudah menang di suatu negara, bukan di tanah air, di negara lain, ketika mereka mengikrarkan atau deklarasi tentang hukum mereka, mereka mengatakan kami tidak akan berhukum dengan hukum Allah. Ya, mereka mengatakan demikian. Mungkin karena mereka memandang bahwasanya ini negara bercampur dengan agama yang lain, yang terserah. Tapi intinya yang berusaha menerapkan hukum Allah, ya, cuma Arab Saudi, ya, dengan kekurangan yang ada, yang ada. Kita sebagai umat Islam tentunya kita ingin hukum Allah ditegakkan. Karena kita tahu di zaman Nabi SAW, ketika hukum Islam ditegakkan, bahkan orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir yang tinggal bersama Nabi di zaman Nabi SAW, yang tinggal di zaman Abu Bakar, Umar, mereka tidak terzalimi, mereka mendapatkan hak mereka. Mereka mendapatkan hak mereka dan mereka silakan beribadah dengan agama mereka. Mereka mendapatkan kedamaian, mendapatkan keadilan di bawah naungan hukum Islam. Kenapa kita tidak pede dengan hukum Islam? Karena hukum Islam itu adalah hukum yang tidak akan menimbulkan kesejahteraan, hukum Islam tidak akan menimbulkan ketentraman. Ini adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini pernah diterapkan di zaman Nabi, diterapkan di zaman Abu Bakar, diterapkan di zaman Umar, diterapkan di zaman Ali, di zaman Utsman. Dan di situ orang-orang kafir dzimmi mendapatkan ketentraman. Bahkan para ulama menulis tentang ahkam ahli dzimmah. Ibnu Qayyim punya buku ahkam ahli dzimmah tentang hukum-hukum berkaitan dengan non-muslim yang tinggal di wilayah kaum muslimin, ya. Nabi yang berkata, ala man dzalama mu'ahadan, ketahuilah siapa yang menzalimi kafir dzimmi, kafir mu'ahad, atau intaqasa, atau menjatuhkannya, atau kallafahu fawqa taqati, atau menugaskannya di luar kemampuannya, ya, atau akhadha malahu bi ghairi tibi nafsihi, atau mengambil hartanya tanpa ada keridhaannya, fa ana hajijuhu yaumil qiyamah, aku akan berdebat dengan dia, akan berbantah-bantah dengan dia pada hari kiamat. Artinya Rasulullah mengancam, saya akan bela orang kafir dzimmi tersebut pada hari kiamat kelak. Jadi ya, yang bisa kita lakukan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan agama Allah. Kita berdakwah semampunya. Ya, ini adalah sarana menuju kepada impian kita. Tetapi kalau tidak tercapai, itu kembali itu hak urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha bertauhid kepada Allah dan berusaha menjalankan hukum Allah pada pribadi kita semaksimal mungkin. Ya, pada pribadi semaksimal mungkin. Mudah-mudahan di kemudian hari, entah kondisi kayak apa, mudah-mudahan banyak orang lebih paham tentang indahnya hukum Islam. Kita harus jelaskan. Mudah-mudahan di kemudian hari ada yang mau menjalankan hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.